lo dan saya, kita punya impian dan keinginan masing-masing. Semua orang di muka bumi ini, terlepas kaya atau miskin, pasti punya sebuah impian yang ingin diwujudkan menjadi kenyataan. Ada yang ingin punya uang 1 miliar, 5 miliar, 50 miliar, 100 miliar. Ada yang ingin jalan-jalan ke luar negeri. Ada juga yang ingin punya mobil sport Ferrari. Ada yang ingin punya rumah dengan luas tanah 200 meter. Ada yang ingin lebih dekat dengan keluarganya. Dan masih banyak lagi. Gak ada habisnya kalau kita membahas keinginan. Tapi sebenarnya, semua keinginan-keinginan itu ujung-ujungnya mengacu ke dua hal terbesar. Apakah itu? Pada akhirnya, semua orang ingin bebas secara finansial dan bebas secara waktu. Yang menjadi ironi adalah ada orang yang punya banyak duit namun tidak bebas secara waktu. Misalkan, seorang profesionalisme yang bekerja di luar negeri, gajinya besar, ada 2 digit, namun dia jarang pulang bertemu keluarganya karena dia tidak ada waktu. Pelaut adalah profesi yang bisa dikatakan gajinya cukup besar, namun di sisi lain, pelaut itu jarang pulang bertemu keluarga, jarang liburan juga, lagi-lagi karena dia tidak punya waktunya sudah tersita untuk karirnya. Begitu juga orang yang punya banyak waktu namun gak punya duit. Contohnya, ya orang yang sudah pensiun, yang sudah mulai memasuki usia senja. Kita pun juga yang masih bekerja mengandalkan gaji. Jika ambil cuti, maka kamu jadi punya banyak waktu. Kamu bisa liburan, healing, dan staycation. Kamu bisa pulang kampung bertemu dengan keluargamu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah di saat cuti gajimu tetap jalan? Pasti dipotong kan? Nah, pada akhirnya kembali lagi lu harus kerja kan, supaya lu ada duit lagi. Namun lu kembali lagi memiliki sedikit waktu. Lu gak bisa lagi liburan rebahan lama-lama di kamar dan pulang kampung. Intinya, punya duit namun memiliki sedikit waktu, atau punya banyak waktu namun gak punya duit. Apakah kita bisa bebas secara finansial dan bebas secara waktu, punya banyak duit tanpa harus bekerja, namun juga punya banyak waktu untuk melakukan apapun yang kamu mau? Karena sejatinya, bekerja itu kan karena harus, bukan karena mau, supaya lo ada duit dari gajimu. Bebas secara finansial dan bebas secara waktu sangat bisa untuk dicapai, tapi lo harus berani bayar harganya. Kenapa? Karena masih sangat minoritas jumlah orang yang bebas secara finansial dan bebas secara waktu. Artinya, hanya orang-orang tertentu yang sudah mencapai level ini. Kalau lo mau masuk ke level ini, berarti lo calon orang-orang yang memiliki value yang tinggi. Gak seperti orang rata-rata. Seperti yang diajarin Robert Kiyosaki. Kalau kau mau bebas secara finansial dan bebas secara waktu, kau harus masuk ke kuadran B dan I. B itu bisnis. Lo udah punya bisnis secara autopilot. I itu investor. Duit yang lo punya, lo lipat gandakan lagi. Tapi bos, gua kan bukan pebisnis. Gua kan employee atau karyawan biasa. Gak apa-apa bos. Buat lo yang employee atau self-employed, maksudnya kayak pekerja kantoran atau pekerja profesional seperti dokter, pengacara, tentara, atau lo punya usaha rumah makan, tapi masih lo yang masih run the business. Berbeda dengan kuadran bisnis yang sudah autopilot, karena itu jatuhnya lo ownernya bisnis itu. Namun di dalam bisnis itu ada orang profesional, kuadran self-employed, seperti komisaris, direksi, dan manajer yang run the business. Lo gak perlu susah payah lagi menjalankan bisnis itu karena sudah ada sistemnya. At least, lo yang masuk kuadran employee dan self-employed, paling tidak masuklah juga ke kuadran investor. Yap, bener. Sisihkan terus gaji lo untuk diinvestasikan, beli aset. Di sisi lain, effortlah untuk menambah sumber pemasukan lain, supaya jumlah uang yang lo investasikan jadi lebih besar. Nah, hal ini masih jarang dilakukan oleh kebanyakan orang kan. Alasannya sudah capek kerja di kantor, waktu pas pulang kerja pengen menghilangkan suntuk. Makanya tadi saya bilang, berani gak bayar harganya? Karena nanti kalau lo sudah bebas secara finansial dari aset-aset lo, keuntungan tahunan lo, kalau di breakdown jadi bulanan, hasil profit dari aset lo itu sudah 10 kali lipat dari gaji lo kerja di kantor. Ngapain lo kerja lagi? Retire bos. Lah kan lo udah bebas secara finansial dari aset lo yang menghasilkan. Nah, lo pede buat resign kerja nih. Akhirnya lo jadi punya banyak waktu. Mau apapun yang kamu lakukan untuk keluargamu, mau jalan-jalan atau liburan, mau rebahan terus di kamar lo sangat-sangat bebas melakukannya itu. Tak peduli mau hari Senin sampai Jumat dengan tetap menghasilkan uang dari aset-aset lo, tanpa perlu khawatir lagi apakah besok uangku masih cukup. Kesimpulannya, bebas secara finansial itu berbanding lurus dengan bebas secara waktu. You deserve to be financial freedom and time freedom. Sekian dulu bacotan berkualitas kali ini. Tetaplah selalu menjadi berkelas, berkualitas, berdampak, dan berpengaruh positif.